Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Mabil Talah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara git fetch, git push, dan git pull. Oke, yang pertama di sini kita akan melakukan git push dan membuat branch. Nah, yang pertama di sini kalian harus membuat repository dulu di GitHub. Kalau sudah membuat repository, maka kita lanjut ke Visual Code. Di sini kalian buat terlebih dahulu filenya. Di sini saya telah membuatnya. Kemudian kita masukkan terminal. Dan juga kita gunakan git bash. Sorry. Kita gunakan git bash. Oke. Pertama kita isi dulu. Di sini kita isi. Kita ganti namanya jadi pelajar 1. Kita tambahkan H1. Kita tulis pelajar 1. Oke. Kemudian kita save. Nah, yang pertama di sini kita pakai git init. Git init ini adalah untuk memantau perubahan-perubahan yang terjadi di proyek kita. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini akan muncul angka 1, yang dimana ini artinya ada satu perubahan yang terjadi di proyek kita. Kemudian kita akan memasukkan semua perubahan tersebut dengan cara git add. Di sini sudah kita add, kemudian kita akan commit, yaitu dengan cara git commit m update project, kemudian enter. Jika di sini angka satunya sudah hilang, maka file tersebut sudah terupload. Kemudian bagaimana cara kita nge-push file ini ke repository GitHub, yaitu dengan cara kita kembali ke sini, kita scroll ke bawah, kita masukkan 3 ini di Visual Code. Yang pertama kita masukkan, langsung enter. Kemudian yang kedua git branch. Kemudian kita masukkan yang terakhir, git push. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya, kita push ke GitHub. Mari kita cek di GitHub, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah terdapat ya, file kita sudah terhubung ke GitHub. Selanjutnya kita akan membuat branch. Kita kembali ke Visual Code, kemudian di sini kita akan menambahkan branch baru, yaitu git branch, misalnya belajar 2. Kemudian kita enter. Oh, salah ya, kita harus menggunakan garis, jadi git branch belajar 2. Oke, di sini sudah ya, kita menambahkan branch baru. Coba kita cek. Oke, di sini sudah terdapat 2 branch. Nah, kemudian kita akan menggunakan branch yang baru dengan menggunakan git checkout. Git checkout belajar
belajar 2. Oke, di sini sudah switch. Kemudian kita akan menambahkan satu file di branch 2 ini. Kita tambahkan, kita tulis belajar 2.html. Nah, di sini sudah terbuat filenya. Kemudian kita tulis di sini belajar kedua. Kita tambahkan H1 belajar 2. Kemudian kita save. Nah, sama kayak tadi, kita add terlebih dahulu dengan cara git add. Git add. Kemudian kita git commit. Git commit m belajar yang kedua. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini dia sudah tercommit ya. Kemudian kita akan nge-push ke GitHub dengan cara git push origin belajar 2. Kita enter. Nah, di sini sudah tepus ya ke GitHub. Coba kita cek. Terus kita ke main. Nah, di sini sudah ada belajar 2. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Baik, di sini harusnya saya tulis 3 tadi, kepencet 2. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya. Branch belajar 3. Nah, di sini sudah tertambah ya branch ketiga. Kemudian sama kita switch dulu, yaitu dengan cara git checkout belajar 3. Oke, di sini sudah pindah ya ke belajar 3. Nah, kemudian kita tambahkan lagi file belajar 3.html. Nah, di sini sama saja kita tulis belajar ketiga H1 belajar git 3. Oke, seperti ini saja ya. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita add lagi di sini git add. Kemudian kita commit git commit m belajar yang ketiga. Oke, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah tercommit. Terus kita push lagi ke GitHub. Git push origin belajar 3. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah ke-push ya ke GitHub. Mari kita cek di GitHub. Kita ke main. Nah, di sini sudah ada 3 branch. Oke, itu tadi adalah git push dan cara membuat branch. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara nge-pull di GitHub. Pertama, kita langsung ke index.html.
Kemudian kita akan melakukan perubahan secara online di GitHub. Contohnya di sini kita ke edit file. Nah, kita akan ngedit di sini saja. Misalnya di sini kita ubah jadi belajar GitHub baru. Kemudian kita commit change. Kita tulis update baru. Kemudian kita commit change. Nah, maka dia sudah terupdate ya di GitHub-nya. Coba kita cek di Visual Code. Nah, di sini belum berubah ya tampilannya. Nah, di sini kita tadi menggunakan main, maka kita ubah dulu ke main git page, git checkout main. Kemudian enter. Nah, ini udah keubah ke main ya. Nah, bagaimana caranya kita mensinkronkan dari GitHub ke Visual Code ini? Yaitu dengan cara git pull. Yaitu di sini kita ketik saja git pull. Kemudian enter. Nah, di sini langsung berubah ya. Jadi belajar GitHub baru. Nah, begitulah cara menyinkronkan dari GitHub yang adanya perubahan secara online ke Visual Code dengan cara git pull. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana git fetch. Yang pertama kita ke GitHub terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menambahkan file. Contohnya misalnya fawas.txt aja ya. Kemudian di sini kita tulis halo, saya Fawas. Kemudian kita commit change. Kita tulis di sini halo aja. Kemudian kita commit change. Nah, di sini kan sudah tertambah nih adanya file baru. Coba kita cek di Visual Code. Nah, di Visual Code ini kan belum ada. Bagaimana kita mengetahui bahwa ada file baru yang terdapat di GitHub, yaitu dengan cara git fetch. Di sini kita tulis saja git fetch. Nah, dengan git fetch ini kita mengetahui bahwa adanya perubahan pada file atau penambahan file. Nah, bagaimana cara kita mengambil file dari GitHub ke dalam Visual Code sini? Dengan cara git pull. Git pull. Kemudian kita enter. Nah, maka otomatis file yang kita buat tadi di GitHub akan masuk ke Visual Code kita, di project kita yang ada di Visual Code seperti ini, dengan menggunakan git pull. Oke, itu saja penjelasan dari saya bagaimana cara git push, pull, dan fetch di GitHub. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.